Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nersa. Semoga nggak bosen ya dengerin podcastku. Kali ini aku mau berbagi lesson learned yang telah aku pelajari hari ini, yaitu mengenai benchmark. Sebagian besar dari kita mungkin banyak yang belum mengerti atau mengetahui tentang apa itu benchmarking saat mendengar atau membacanya. Padahal benchmarking adalah salah satu pengetahuan yang penting untuk diketahui dalam bidang ilmu manajemen. Berdasarkan sumber dari akurat.id, pada dasarnya benchmarking adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Dilansir dari Kitas Cambridge, benchmarking memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Berdasarkan akar katanya tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa benchmarking adalah suatu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Sementara itu, pengertian umum benchmarking adalah suatu tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan tolak ukur baku yang umum. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya yang mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Namun, dalam instansi pemerintahan, benchmarking berguna untuk meningkatkan performa pelayanan publik terhadap masyarakat dengan menjadikan instansi lain atau perusahaan lain dengan performa yang lebih tinggi sebagai acuan dalam meningkatkan performa instansi kita. Itu artinya, benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk, atau proses kinerja instansi dengan membandingkannya dengan layanan, proses, atau produk dengan instansi lain atau perusahaan yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Jadi, tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking adalah demi meningkatkan nilai lebih instansi kita dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari instansi lain atau perusahaan lain yang dianggap lebih baik. Dengan melakukan benchmarking, setidaknya ada 6 manfaat utama yang bisa perusahaan atau instansi kamu rasakan. Yang pertama, analisis kompetitif. Dengan membandingkan performa instansi saat ini dengan performa instansi lain atau perusahaan lain, maka instansi kita akan mampu mengidentifikasi bagian mana yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki. Selain itu, instansi kita juga akan mendapatkan benefit yang sangat strategis dari instansi lain atau perusahaan lain, serta mampu meningkatkan rata-rata perkembangan instansi kita. Yang kedua, memantau performa. Kita akan mampu mendapatkan tren saat ini dengan melakukan kegiatan benchmark, sehingga akan memungkinkan instansi kita untuk menerapkan tren tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, kegiatan benchmarking ini perlu dilakukan secara berkala untuk bisa memantau keberhasilan instansi dalam mencapai tujuannya. Manfaat yang ketiga, perbaikan secara berkala. Selain itu, dengan melakukan benchmarking, kita akan bisa meningkatkan performa kinerja secara berkelanjutan. Hal tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan dari waktu ke waktu. Manfaat yang keempat, perencanaan dan penetapan sasaran. Setelah kita berhasil melakukan benchmarking, maka instansi kita nantinya akan mampu menentukan tujuan dan metrik performa untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi. Nantinya, sasaran tersebut akan menjadi target baru yang lebih kompetitif. Namun, organisasi tetap harus menetapkan target yang realistis. Manfaat yang kelima, meningkatkan rasa kepemilikan. Kegiatan benchmarking ini harus dilakukan dengan melibatkan setiap pegawai agar bisa memperoleh seluruh jawaban yang diperlukan. Dengan cara mendengarkan pendapat pegawai, maka instansi kita akan mendapatkan pemahaman yang baik terkait peran dari setiap individu, sehingga akan meningkatkan rasa memiliki dalam diri pegawai, yang nantinya akan timbul rasa bangga dari para pegawai karena pekerjaan mereka bisa memberikan dampak yang lebih baik pada instansi. Nah, manfaat yang keenam,
memahami kelebihan organisasi. Kegiatan benchmarking mampu membantu mengidentifikasi posisi suatu organisasi dalam suatu bidang pelayanan. Untuk itu, kita ingin meningkatkan bidang apapun dalam performa kita, maka benchmarking adalah salah satu cara yang efektif untuk mempelajari bagaimana instansi lain atau perusahaan lain bisa lebih unggul dan lebih sukses. Ya, itu tuh yang jadi untuk kalian ketahui bahwa itu manfaat nih yang bisa kita dapatkan untuk instansi kita kalau kita melakukan benchmarking. Mungkin itu aja yang bisa dapat aku sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.